Hanya kalau di Banten itu kan yang miris, kalau dulu oligarki merampas tanah ya hak rakyat secara publik itu kan di gunung-gunung, di hutan-hutan, di sana ada tambang yang mereka ambil. Kemudian ada kayunya, setelah kayunya diambil jadikan kebun sawit milik mereka. Ini nggak ada orangnya. Urusannya hanya pengkhianatan negara yang melayani kepentingan mereka. Hari ini negara melayani sampai mencarikan jarahan tanah tadi di tanah-tanah ada penduduknya. Bapak-bapak ya, seluruh rakyat Indonesia itu harus hati-hati. Jokowi sudah menerbitkan PP nomor 18 tahun 2021 ya tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Per 30 atau 31 Desember 2025 ini giri-giri yang kita pegang sebagai bukti kepemilikan itu enggak diakui. Ada waktu 5 tahun untuk melakukan konversi giri itu untuk dilakukan pendaftaran untuk menjadi SHM. Pertanyaannya, masyarakat siapa sih yang punya uang bisa daftar semuanya? Sebenarnya kalau kita merujuk ke UPA, Undang-Undang nomor 5 tahun 60, pendaftaran sistematis itu kewajiban negara loh. Jadi kalau ada rakyat tidak punya surat, negara yang berkewajiban mengeluarkan surat untuk mengakui hak rakyat. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara perdata, transaksi jual beli itu kan harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan kesepakatan itu kan ada yang berkaitan dengan subjeknya, para pihaknya, ada juga yang berkaitan dengan objeknya. Kalau subjeknya ternyata terintimidasi, berarti syarat subjektifnya tidak terpenuhi, sehingga dapat dibatalkan. Tapi kalau objeknya ternyata ada kejahatan di sana, ada penipuan dan seterusnya, maka ini batal demi hukum begitu. Konsekuensinya uang yang dibayar itu ya dianggap DP yang hangus begitu. Jadi DP hangus tanah balik begitu. Itu yang diatur secara perdata. Tapi saya ingin melihat lebih jauh dari sisi anatomi ideologi yang hari ini menguasai negara kita. Jadi fenomena yang kita saksikan saat ini adalah reinkarnasi atau bahkan bukan reinkarnasi ya. Ini adalah satu revolusi bukan evolusi. Revolusi kapitalisme yang kian brutal. Kalau dulu kapitalisme itu kan memposisikan negara sebagai penjaga malam, diam, tidak ikut bertindak. Biarkan market ya yang melakukan transaksi barang dan jasa. Sehingga diharapkan dengan supply demand itu terjadi equilibrium gitu ya, kesetimbangan pasar barang dan jasa itu distribusikan berdasarkan supply demand yang terjadi secara alamiah. Negara diminta menjadi penjaga malam. Hari ini kapitalisme yang brutal ini negara justru melayani kaum kapitalis. Tidak lagi dia menjadi penjaga malam, tapi aktif ronda 24 jam untuk menyediakan lapak bisnis demi keuntungan kapitalis dengan merampas tanah rakyat. Makanya saya berulang kali mendefinisikan PSN itu sebagai apa? Sebagai upaya merampas tanah rakyat berdalih PSN untuk lapak bisnis para oligarki. Ada yang oligarki properti, ada oligarki tambang, ada oligarki kehutanan, atau ada oligarki perkebunan, macam-macam. Hanya kalau di Banten itu kan yang miris, kalau dulu oligarki merampas tanah ya hak rakyat secara publik itu kan di gunung-gunung, di hutan-hutan, di sana ada tambang yang mereka ambil. Kemudian ada kayunya, setelah kayunya diambil jadikan kebun sawit milik mereka. Ini nggak ada orangnya. Urusannya hanya pengkhianatan negara yang melayani kepentingan mereka. Hari ini negara melayani sampai mencarikan jarahan tanah tadi di tanah-tanah ada penduduknya. Dengan dalih PSN seolah-olah orang yang punya tanah tadi tidak punya hak untuk membela diri karena ini proyek negara, terpaksalah dilepas. Bukan karena murah, daripada tidak dapat sama sekali. Akhirnya apa? 30.000 pun dilepas daripada ngelawan negara. Aguan ini kan yang menjadi soal karena dia menjual narasi PSN di lapangan seolah-olah proyek PIK 2 itu semuanya adalah proyek strategis negara. Sehingga muncul satu pendapat umum di tengah masyarakat khawatir kalau melawan ini seolah-olah melawan negara. Padahal sejatinya kita tidak melawan negara. Kita melawan aguan, oligarkinya gitu. Dan memang kalau kita runut di era Joko Widodo, Bang Marwan itu musuh bebuyutan Jokowi itu. Dan memang iya, di era Jokowi inilah ya proses legalisasi perampasan tanah rakyat itu mulai masih dilakukan. Terutama bapak-bapak ya, seluruh rakyat Indonesia itu harus hati-hati. Jokowi sudah menerbitkan PP nomor 18 tahun 2021
ya tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Per 30 atau 31 Desember 2025 ini, girik-girik yang kita pegang sebagai bukti kepemilikan itu enggak diakui. Ada waktu 5 tahun untuk melakukan konversi girik itu untuk dilakukan pendaftaran untuk menjadi SHM. Pertanyaannya, masyarakat siapa sih yang punya uang bisa daftar semuanya? Sebenarnya kalau kita merujuk ke UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, pendaftaran sistematis itu kewajiban negara loh. Jadi kalau ada rakyat tidak punya surat, negara yang berkewajiban mengeluarkan surat untuk mengakui hak rakyat. Bukan sebaliknya, kayak di Rempang, rakyat tidak punya surat, kemudian TW dikasih surat, lalu mereka mengatakan, mereka nggak punya surat, ngusir rakyat Rempang, sementara TW dia nggak pernah datang ke Rempang. Apa dasar hukumnya TW ini datang mengusir rakyat di Rempang? Dia kan bermodal surat yang dikeluarkan oleh negara, konsesi. Padahal rakyat sudah lama. Ketika ditanya, mereka nggak punya syarat. Ini kan yang keliru bukan rakyat, karena rakyat sudah turun-temurun tinggal di situ. Sesuai dengan UUPA, ada pendaftaran yang sifatnya sporadis, rakyat yang berinisiatif mendaftarkan. Ada pendaftaran sistematis, kewajiban negara untuk melindungi hak tanah rakyat dengan mendaftarkan secara sistematis. Ada satu kajian yang menarik dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, yang ketuanya SK Budiharjo. Beliau itu menyarankan agar pendaftaran secara sistematis ini efisien, efektif, murah, cepat. Maka pengukuran itu dilakukan antara batas tanah masing-masing rakyat, sehingga saling kenal kan. Tanah kamu di situ ya, kita buat. Langsung daftarkan BPN. Di situ menutup celah para perampas tanah itu meletakkan NIB di atas tanah rakyat. Sekarang kan modusnya begitu. Tanah kita udah girik, bahkan SHM, diletakkan NIB, ngambil girik dari tempat lain. NIB itu apa? Nomor induk bidang, tempat lokasi dari tanah itu, begitu ya. Yang itu dijadikan dalih rampas. Jangankan girik, sekarang yang punya SHM pun bisa diusir. Kenapa? Karena pendapat yang dikuatkan adalah pendapat negara, tinggal BPN-nya. Nah, ketika BPN sudah disuap, mereka berpihak kepada oligarki, pemilik tanah yang bahkan punya SHM pun bisa diusir. Padahal kalau dia ya mengurus secara normal, ada pendaftaran sifatnya sistematis itu, saling tahu. Orang yang mau naruh NIB itu pasti terusir. Kenapa? Lu siapa tiba-tiba ngaku punya tanah batas utara sama siapa, selatan sama saya, barat, timur, kan nggak punya tetangga dia, nggak bisa nyolong NIB itu. Makanya kalau sudah begini, saya setuju pendapat dari SK Budiharjo FKMT, memang harus ada perpu mengembalikan kedaulatan tanah ini ke asalnya. UPA itu sebenarnya desainnya sudah bagus loh. Ada inisiatif rakyat secara sporadis untuk meningkatkan haknya, ada kewajiban negara mendaftarkan secara sistematis. Nah, ini diterabas oleh saudara Joko Widodo dengan PP nomor 18 2021 tadi. Kita diberi waktu memang 5 tahun dari 2021 sampai 2025 Desember. Cuma pertanyaannya, siapa sih Bang yang bisa ngurus secara sporadis? Butuh duit nggak? Butuh duit. Rakyat kan nggak ngerti. Nah, tahu-tahu nanti desainnya yang mau ngerampas ini main dengan BPN, terbitkan ya sertifikat atas nama. Nah, orang tadi bawa girik, udah nggak diakui. Per Desember 2025 nggak bisa lagi. Jadi Januari 2026 kalau kita punya girik nggak bisa jadi bukti kepemilikan. Itu ditegaskan di pasal 18 ayat 1 dan kemudian ditegaskan 280 waktu batas daripada limitasi 5 tahun harus segera ditingkatkan. Artinya apa? Seolah-olah negara begini, lo kalau punya girik segera daftarin nih, gua kasih waktu 5 tahun. Kalau enggak ya gua nggak akui itu sebagai bukti. Kan bukan begitu harusnya. Harusnya negara yang melayani, mendaftar secara sistematis bukan sporadis. Nah, memang ada program pro. Nah, tapi kan nggak semuanya terjangkau. Nah, saya kira jadi kalau kita bicara tentang Rempang, tentang PIK 2, ini kita tidak bicara dua lokasi ini, tapi fenomena perampasan tanah rakyat oleh oligarki ya, menggunakan kekuasaan state yang kalau istilah Pak Suripto adalah state corporate crime ini terjadi secara sistematis, struktural dan masif. Yang diuntungkan beda saja. Misalnya kalau di PIK 2 Aguan yang diuntungkan. Kalau di Rempang yang diuntungkan TW. TW itu siapa? Tommy Winata ya. Kalau misalkan di Lido itu Haritanu. Coba cek daftar PSN itu siapa yang paling diuntungkan dari proyek-proyek strategis. Gitu. Makasih banyak. Closing sini. Oke ya. Luar biasa sekali. Ya teman-teman sekalian, demikian obrolan kita dengan sejumlah tokoh yang sangat mencerahkan dan menginspirasi
beberapa mencerahkan karena menambah pengetahuan dan menginspirasi untuk melakukan aksi, maksud saya begitu ya. Karena omong-omong kita semua capek, pasal, ayat, perpu apa segala macam sudah bertumpah ruah, tapi semua memang ada sumber manusianya. Dan tadi kalau saya bilang boleh nggak rakyat merebut kembali tanah yang sudah dikasih DP itu adalah bagian dari supaya memberikan motivasi rakyat untuk bergerak ya. Tidak bisa tidak, tokoh senior kita 88 tahun pun sudah turun gunung. Artinya sorry, revolusi nggak bisa enggak ya. Tinggal kita mainkan jurus-jurusnya supaya kejadian. Demikian kurang lebih bermanfaat, semoga bermanfaat. Monggo Bang Marwan. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Tangkap Tommy Winata. Tangkap Tommy. Tangkap Antoni Salim. Tangkap Antoni Salim. Merdeka. Merdeka.